Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sepak bola, salah satu olahraga yang banyak diminati masyarakat Indonesia maupun dunia nih. Sepak bola terkenal sama euforianya, antusias, dan sorak-sorai. Tapi, bagaimana euforia berubah menjadi malapetaka? Di video kali ini, gue pengen mengingatkan kembali, mengenang peristiwa tragedi yang bisa dibilang terbesar di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Nggak usah lama-lama lagi, pasang headsetnya, jangan ada yang di skip, karena kita akan bahas semuanya di Bahas Mistis. Sebelum masuk ke cerita, gue pengen ngajak kalian yuk sama-sama kita memberi Al-Fatihah, memberi doa untuk para korban yang meninggal dan untuk keluarga korban yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kalian pasti melekat banget nih sama kejadian pilu, kejadian menyedihkan dan tragis di persepak bolaan Indonesia, yang dimana tragedi ini tuh menjadi tragedi terbesar nomor 2 sepanjang sejarah sepak bola dunia. Iya, Arema versus Persebaya Surabaya. Disclaimer dulu, Arema dan Persebaya ini tuh udah jadi derby Jatim selama 23 tahun. Jadi tuh selama itu juga antara supporter Arema dan supporter Persebaya itu bisa dibilang gak akur selama 23 tahun. Jadi pada saat itu Liga 1 mengadakan pertandingan Arema versus Persebaya. Nah, ini aku ceritain kronologi awal mula kerusuhan nih. Jadi kejadian ini tuh berawal dari Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Arema dengan skor 2-3 di kandang Arema, yaitu Malang. Setelah wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, para pemain Persebaya langsung berlarian ke ruang ganti untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya karena sadar mereka tuh main di kandang lawan ya, apalagi kandang derby musuh gitu kan. Jadi mereka tuh berlarian ke ruang ganti untuk mengamankan diri, sedangkan pemain Arema menghampiri tribun selatan untuk meminta maaf pada Aremania atas kekalahan Arema. Beberapa supporter yang kecewa turun ke lapangan untuk sekedar support, terus kasih semangat, dan pada saat itu nggak ada kekerasan sama sekali di situ. Sampai pada akhirnya diikutin tuh sama supporter-supporter lain yang dari arah Tenggara untuk turun ke lapangan gitu. Lapangan jadi rame kan, jadi penuh gituan. Nah, saat itu juga tuh polisi sama aparat itu aktif mengamankan. Awalnya kondusif, tapi setelah supporter memaksa masuk untuk ke ruang ganti pemain, disitulah terjadi dorong-dorongan antar aparat dan supporter hingga terjadi bentrok. Setelah terjadinya bentrok antar supporter sama polisi, disitulah polisi mulai menembakkan gas air mata. Dengan alasan mencegah adanya ancaman kerusuhan. Kalau dilihat dari CCTV stadion, itu ada lebih dari 80 tembakan gas air mata yang ditembakkan secara acak di tribun selatan. Dari informasi yang gue rangkum dari sosial media maupun internet, ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan apa sih? Yuk kita bahas. Kejanggalan yang pertama, jumlah petugas pengamanan lebih banyak. Menurut salah satu supporter Aremania, pengamanan pada malam itu tuh gak biasa, gak wajar. Petugas pengamanan itu lebih banyak dari biasanya.
Dan dari keterangan pers Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pengamanan pada malam itu tuh memang ditambahkan dari 1.073 personil menjadi 2.032 personil. Dari yang semula 1.073 personil menjadi 2.034 personil. Terus buat apa pengamanan seketat itu? Padahal Panpel tahu bahwa supporter Persebaya itu udah dilarang hadir. Jadi pada malam itu tuh Persebaya bertanding tanpa supporter. Jadi satu stadion itu udah murni Aremania. Jadi buat apa pengamanan seketat itu? Janggalan yang kedua, petugas pengamanan menembak tribun. Rada janggal sih. Kenapa petugas pengamanan menembakkan gas air matanya itu ke arah tribun? Padahal yang kita tahu yang rusuh di lapangan. Dari video amatir yang gue dapet di sosial media, terlihat petugas menembakkan gas air mata tuh berulang-ulang ke arah tribun. Tribun keos seketika. Dan itu juga yang membuat banyaknya korban berjatuhan nih. Kayak kejepit, terus keinjak-injak, pingsan. Malah nggak banyak juga korban yang meninggal di tribun efek gas air mata. Dikabarkan adanya korban tewas hingga kurang lebih 129 orang meninggal. Kejanggalan yang ketiga, adanya flare dari arah tribun VIP. Kok bisa? Jadi yang belum tahu, flare itu adalah kembang api suar yang menyala terang dan tanpa ledakan. Disclaimer dulu, VIP ini adalah tribun yang diperuntukkan untuk keluarga, pemain, kerabat pemain, petinggi daerah, dan juga polisi. Nah, yang gue tahu nih, mungkin kalian juga tahu, pada saat masuk stadion itu ada pemeriksaan yang dimana botol mineral aja nggak boleh masuk stadion. Jadi kalau kita mau masuk stadion itu, air mineral itu harus dipindahin ke plastik gitu. Jadi mencegah adanya botol minum di stadion untuk meminimalisir terjadinya lempar-lemparan gitu. Itu sih tujuannya. Jadi menurut gue ini tuh cukup aneh kalau flare lolos justru dari tribun VIP. Aneh sih. Kejanggalan yang keempat, oknum polisi yang menutup gate 13. Dari info yang gue dapet nih, ada saksi mata seorang Aremania yang melihat oknum polisi menutup gate 13. Jadi menurut saksi mata ini, ada beberapa Aremania yang pengen masuk gate 13, tapi sempat dilarang nih sama petugas. Kata petugasnya, kamu boleh masuk, silakan. Tapi setelah ini pintu mau saya kunci. Setelah dikasih izin, masuklah mereka ya kan, entah mau foto-foto atau mau gimana gue nggak ngerti ya kan. Masuklah mereka dan dikunci lah gate 13 itu. Logikanya ya, buat apa pintu dikunci sedangkan pertandingan mau selesai pada saat itu? Menurut saksi mata nih, di pintu 13 ada 3 oknum polisi dan 1 orang panpel yang berjaga di gate 13. Walaupun kejanggalan banyak terjadi dan banyak terlihat, pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan Liga 1 tanpa supporter pada saat itu. Tapi keputusan pemerintah yang untuk melanjutkan Liga 1 itu sangat disayangkan banget sama Aremania. Karena menurut mereka Aremania masih bersedih, masih kecewa atas kejadian pada saat itu. Mereka menuntut untuk usut tuntas kejadian ini. Bukan cuma Aremania ya, kita semua berharap untuk kasus ini tuh diusut secara tuntas. Karena kasus ini tuh harus tuntas sih. Jadi biar nggak ada kejadian yang sama untuk kedepannya. Terkait siapa dalangnya, siapa provokatornya, dan apa tujuannya. Kita serahin aja sama yang berwenang, sama pihak berwajib, ya kan? Kita percayain aja, semoga kasus ini cepat selesai. Dan buat keluarga korban yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi ketabahan, kelapangan hati,
dan kesabaran. Ngerti banget sih perasaannya gimana. G13 ditutup pada saat orang mau keluar. Jadi orang tuh pada numpuk di pintu keluar gitu. Yang dimana kondisi dan situasi pada saat itu tuh penuh sama asap gas air mata. Yang bikin sedihnya sih bukan cuma cowok-cowok tapi ada cewek, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Sedih banget sih. Mudah-mudahan aja mereka tenang di alamnya. Amin. Nah, yang sempat viral di internet, di sosial media, bukan cuman kerusuhannya, tapi ada di sisi mistisnya. Kalau yang gue dapet dari video amatir, bisa kita bilang Aremania juga sih, ada yang merekam keadaan di dalam stadion. Jadi dia itu merekamnya kayak di sela-sela ventilasi gitu. Tertangkap kamera seorang sosoknya sih kayak perempuan gitu masuk kamar mandi yang kondisinya stadion itu tutup dan gak ada orang sama sekali di dalam. Siapa? Ada beberapa YouTuber Indigo lah ya yang bilang bahwa mereka masih ada di sana. Sempet ada yang dengar bahwa di dalam gate 13 yang udah ditutup itu, ya kan, bukan cuma G13, sebenarnya stadion itu juga udah ditutup sebenarnya, nggak ada orang yang masuk lagi. Dan terdengar di G13 bahwa ada yang menyanyikan il-il rame. Jadi di dalam tuh ada yang nyanyi il-il gitu, layaknya kayak ada pertandingan gitu di dalam, suaranya kayak rame gitu. Ngeri banget sih anjir. Di luar itu kita nggak tahu lah ya. Ya mungkin itu adalah apa ya, bisa gue bilang itu sih entitas yang ada di sana gitu ya. Jadi mereka tuh kayak menyerupai suara-suara, menyerupai korban gitu. Harapan gue adalah para korban itu tenang di alamnya, dan semoga kerusuhan ini nggak terjadi lagi di kedepannya. Jadi cukup sekian untuk mengenang kejadian tragedi yang harus kita ingat, kita waspadai, dan untuk sebuah pelajaran buat kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mungkin mau curhat cerita horor dan pengen gue bawain kisahnya, ceritanya, kalian bisa kirim aja cerita kalian di email atau di Instagram Bahas Bisnis yang nanti akan gue taruh linknya di bawah. Tapi jangan cuma ditonton aja, subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini biar channel ini berkembang. Oke, pesan gue seperti biasa, jangan nonton sendirian karena mereka ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewat kan berlalu.